Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Andriani dari jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah semester 3 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Bengkalis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit memberikan pengetahuan kepada teman-teman tentang riba dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Nur Azlina. Langsung saja penjelasan yang saya sampaikan kali ini berjudul riba dalam Al-Quran dan strategi menghadapinya. Pertama, kita akan membahas konsep riba. Riba secara bahasa berarti bertambah atau bertumbuh. Secara istilah, para ulama juga mendefinisikan riba sebagai berikut. Yang pertama, definisi Hanabilah, yaitu tambahan pada suatu tambahan barang tertentu. Yang kedua, definisi Syafi'iyah, yaitu akad pada pengganti tertentu yang tidak sepadan dalam timbangan syar'i, baik dalam akad kontan maupun kredit, dalam kedua penggantinya atau salah satunya. Yang ketiga, definisi Hanafiyah, yaitu kelebihan yang menjadi hak dari salah satu pihak dalam transaksi, terlepas dari pengganti yang disyaratkan. Dan ada berbagai macam lain definisi dari para ulama. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulannya, yaitu bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis riba. Secara umum, riba dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang dan riba jual beli. Riba utang terbagi menjadi dua lagi, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang. Riba jahiliyah adalah utang dibayar yang lebih dari pokoknya karena si peminjam yang tidak mampu membayar utangnya dengan waktu yang ditetapkan. Sementara riba jual beli terbagi menjadi dua, yaitu riba fad dan riba nasi'ah. Riba fad adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk ke dalam jenis ribawi. Riba nasi'ah adalah penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan dengan saat ini atau yang diserahkan kemudian. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas riba di dalam Al-Quran. Ayat-ayat tentang riba berdasarkan masa turunnya yaitu melalui 4 tahapan. Pada tahap pertama, riba diungkap pertama kali oleh Al-Quran pada periode Mekah, dalam surat Ar-Rum ayat 39. Dari ayat itu diketahui bahwa masyarakat Mekah dan sekitarnya sebagian telah mempraktekkan riba dan sebagian telah membayar zakat. Agaknya, mereka menghendaki agar harta yang mereka miliki bertambah dan banyak, dan jalan yang ditempuh adalah praktek riba. Tetapi pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengharamkan riba. Allah tidak mengatakan bahwa orang yang mengambil riba akan mendapat siksa. Allah hanya mengingatkan zakatlah yang menghasilkan lipat ganda yang mereka kehendaki, bukan riba. Ayat ini mengisyaratkan kebencian Allah terhadap riba dengan mengatakan riba tidak akan mendapat pahala di sisi Allah. Jadi, ayat pertama ini hanya berupa peringatan bahwa riba adalah suatu negatif. Tahap yang kedua, ayat tentang riba turun di Madinah
dalam surat An-Nisa ayat 160-161. Dalam ayat ini, meskipun Allah tidak secara tegas melarang orang Islam mengambil riba, tetapi melalui ayat ini Allah hendak memberi pelajaran atau ibrah yang tentang menceritakan sikap orang Yahudi terhadap riba yang telah Allah haramkan terhadap mereka, tetapi mereka justru melanggarnya, dan mereka berhak mendapat laknat dan siksa. Tahap ketiga, pelarangan praktek riba baru disebut secara eksplisit dalam surat Ali Imran ayat 130. Ayat ini turun di Madinah pada tahun ketiga Hijriah. Tentang sebab turunnya ayat tersebut, dalam ayat ini pengharaman riba sudah jelas, tetapi belum bersifat parsial, yaitu yang dikaitkan dengan tambahan yang terus bertambah hingga mencapai berlipat ganda, atau yang dinamakan dengan ar-riba atau riba yang keji. Tetapi ayat ini bukan merupakan syarat yang terjadinya riba. Ayat ini merupakan sifat umum dari praktek pembukaan uang yang umum terjadi pada saat itu. Keempat, ayat terakhir yang turun berbicarakan tentang riba adalah surat Al-Baqarah ayat 278-279. Ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriah terkait kasus Bani Sakif dan Bani Mughirah. Dalam kelompok ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah secara tegas mengharamkan riba secara mutlak, baik sedikit maupun banyak. Kesimpulan dari pembahasan ini ialah semua jenis riba diharamkan berdasarkan nas dari as-sunnah maupun as-sunnah. Al-Quran menyoroti praktek riba tidak hanya dalam konteks mikro, tetapi juga makro, yang telah sistematik dan menimbulkan dampak yang luas serta membahayakan perekonomian secara umum. Karena itu, ayat-ayat yang berbicara tentang riba tidak turun secara sekaligus, tetapi secara bertahap melalui 4 tahapan tadi. Seolah hal ini mengindikasikan bahwa untuk menghilangkan riba yang telah sistematik tidak bisa sekaligus, tetapi juga perlu tahapan-tahapan dan strategi yang terencana. Di antara strategi yang Allah sebutkan langsung bergandengan dengan riba adalah zakat dan sedekah. Maka ini bisa dimaknai bahwa untuk menghadapi sistem ribawi yang telah menjadi instrumen ekonomi perlu digalakkan secara sedekah dan zakat. Karena riba dan zakat memiliki sifat yang bertentangan. Dalam zakat atau sedekah terkandung keikhlasan, sementara riba terkandung pemerasan. Namun, sebagaimana isyarat tentang ayat riba yang turun bertahap, maka strategi menggalakkan zakat dan sedekah pun harus bertahap, termasuk menjadikan zakat atau sedekah sebagian dari instrumen ekonomi. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat menambah ilmu untuk teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, karena yang benar hanya dari Allah, sedangkan yang salah datangnya hanya dari saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.